semua. Namun setelah umur 16, beliau sudah mulai bersungguh-sungguh mencari ilmu. Menghafal Al-Quran, bahkan sebelum umur 10 tahun sudah hafal. Keluar keliling kota bahkan negara. Dari mulai Hijaz, Mekah, Madinah, Irak, Syam, bahkan ke Yaman. Bahkan ketika beliau belajar ke Yaman, karena minimnya bekal, maka dia harus jalan kaki. Coba bayangkan hadirin sekalian, Imam Ahmad tinggal di mana? Mobil, motor, andaikan nggak punya mobil, nggak punya motor pun masih ada angkot. Andaikan berjalan kaki pun, Masya Allah, jalan masih ditempuh dengan mudah. Bahkan lebih sehat. Banyak kok di antara mereka yang jalan kaki, tapi hanya untuk kesehatan. Banyak yang sekarang ini berjalan berkilo-kilo hanya untuk mencari apa? Refreshing, tapi mencari ilmu tidak. Bahkan ketika Imam Ahmad ditanya, ketika sampai kembali ke Mekah dari Yaman, beliau sangat payah. Bahkan setelah itu beliau sakit-sakitan karena kepayahan di dalam berjalan. Bukan memaksakan karena beliau sudah punya kuda, unta, ridlah jalan kaki, tidak. Tapi memang nggak ada bekal. Maka sekembalinya ke Mekah beliau ditanya, bagaimana Abu Abdullah keadaan kesehatan kamu? Apa jawaban beliau? Alhamdulillah, perihnya perjalanan ini mendapatkan ganti yang lebih baik. Tidak ada apa-apanya dibanding saya ketemu Abdul Razak, yang tidak lain adalah Abdul Razak ibnu Hammam ibnu Nafi al-Himyari. Ya. Dan mereka ini adalah salah satu di antara sekian gurunya dan juga temannya gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Waqi'. Dan beliau sama juga menghabiskan perjalanan dari Hijaz, yaitu Mekah, Madinah, kemudian Irak, Basrah dan Kufah, dan Syam yang meliputi Damaskus atau Suria, Lebanon, Palestina, Yordania. Itulah hadirin sekalian, kata dia, tidak ada apa-apanya dibandingkan kemanfaatan saya ketemu Abdul Razak yang memiliki kitab Musannaf. Dari beliau saya mendapatkan hadisnya Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, hadisnya Salim ibnu Abdullah ibnu Umar, seorang fuqaha sab'ah ahlul Madinah, anaknya Abdullah ibnu Umar. Dan hadisnya Sa'id ibn Musayyab. Mendapatkan sanad orang-orang hebat. Itu yang sekarang ini melupakan perihnya perjalanan beribu-ribu kilo yang ditempuh oleh Imam Ahmad. Dan itu hadirin sekalian, kalau sudah orang merasakan pentingnya ilmu dan sudah merasakan manisnya thalabul ilmi. Dan ini bandingkan sama, Pak. Cuman beda, di beda arah. Banyak orang yang sekarang ini rela menaiki gunung, menurunin lembah. Bahkan saya melihat penambang pasir yang ada di Gunung Merapi itu, nginep di situ dan berada di dalam kedalaman 800 meter, bahkan hampir 1 kilo. Karena manisnya, apa? Uang. Padahal uangnya nggak banyak. Antum lihat sekarang ini pagi-pagi, jangankan tahajud, subuh aja nggak kena, ngangkut sebecak sayur. Ikhlas nggak? Semangat nggak?
Bahkan kesemangatan mereka lebih daripada semangatan ulama mencari hadis. Kenapa? Karena manisnya uang. Padahal uangnya nggak seberapa. Kalau manisnya mencari uang ini berpindah kepada manisnya mencari ilmu, maka kita akan merasa ringan untuk melangkahkan kaki-kaki kita yang jauh. Meskipun berjalan kaki seperti yang ditempuh oleh muridnya Imam Ahmad, yaitu siapa? Baqi ibnu Mikhlad al-Andalusi, dari Andalusia sampai Baghdad jalan kaki. Bandingkan sekarang. Ketika ilmu itu murah. Ketika ilmu itu nggak ada harganya. Bahkan tanda-tanda kiamat, ya, yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Wa yafshu'al jahlu, merajalelanya kebodohan. Malah justru kita sering mendapatkan orang itu betah bodoh, enak bodoh. Karena dengan kebodohan itu jadi nggak ngerti. Sehingga nggak harus takut ini halal, ini haram. Coba bayangin. Mentalnya wedus. Ya. Dia senang. Dengan dia bodoh itu nggak ngerti ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh. Sehingga apa? Hidup itu lebih apa? Lebih bahagia katanya. Masya Allah. Udah mas, jangan belajar, nanti ngerti malah susah. Itu coba bayangin. Tuh, si kampret. Masya Allah. Iya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kayaknya betul kata Imam Asy-Syafi'i, gurunya Imam Ahmad. Dan juga temannya. Man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra' dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu sesaat, maka dia akan merengguk hinanya kebodohan seumur hidup. Bodoh itu terhina, Pak. Untuk melihat setinggi apapun martabat yang dia raih, status sosial yang dimiliki, kalau bodoh lihat gelandangan. Ya, walaupun dia disanjung orang segelintir, tapi suatu ketika dia akan terhina oleh kebodohannya itu. Makanya disitulah Allah menjanjikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Kenapa? Cepat atau lambat orang bodoh itu akan dihinakan oleh kebodohan sendiri, bukan dihina oleh orang. Makanya dari sekalian, inilah yang dipahami oleh Imam Ahmad. Makanya ketika beliau ditanya oleh putranya Abdullah, wahai bapakku, kenapa kita itu mencari ilmu? Maka beliau menjawab, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari diri orang lain. Makanya mencari ilmu untuk supaya jadi ustadz tenar juga nggak benar. Udah susah-susah diterima di Jamiah Islamiyah, niatnya supaya menjadi ustadz tenar. Ketika lulus nggak jadi ustadz tenar, jadi apa? Jadi apa, Pak? Pembisnis travel. Itu. Kelola pondok malas karena nggak ada duitnya. Apalagi di Madinahnya sudah biasa makan kebuli. Aduh, ngajar di pondok sunnah nggak bisa beli kebuli. Ngajar di pondok-pondok sunnah tiap hari nyanyinya ya dana-dana karena kekurangan. Nah itu, Masya Allah. Berbeda dengan para ulama dulu. Kaya miskin, apapun keadaannya, ilmu adalah tujuan hidup, ilmu adalah yang paling termahal. Makanya cukup sangat dibayar jerih payahnya Imam Ahmad. Akhirnya beliau menghafal
750 sanad. Bahkan Abdullah anaknya mengatakan, bapakku hafal 1000 hadis. Berapa 1000? Itu 1 juta. Karena orang dulu ngitungnya gitu. 1000. Ditumpuk jadi 2 jadi 1 juta. Kan gitu. 1000, nolnya berapa? 3. Berarti kalau tambah lagi 1000 berapa? 1 miliar. Gitu. Dan dari 1 juta sanad diperas, diringkas menjadi musnad. Masya Allah. Dan inilah satu-satunya kitab yang dibanggakan oleh Imam Ahmad. Satu-satunya kitab yang beliau tulis cukup lama. Dan diriwayatkan, diberikan kepada anaknya Abdullah. Memuat kurang lebih 40.000. Dari 100.000 ini 1 juta itu. Dan 1 juta ini Pak, di luar kepala. Komputer berjalan. Antum 1 juta yang dilupakan. Gitu. Nah, dan Masya Allah, kenapa beliau memilih 40? Karena 40 ini rata-rata masyhur dipakai di kalangan ahlul hadis. Makanya 40.000 ini menyebar di dalam kutubus sittah. Sehingga ada seorang ulama namanya Al-Allamah Abu Syekh mengatakan, saya hafal Sahih Bukhari Muslim walaupun tidak pernah menghafal Sahih Bukhari Muslim. Kenapa? Karena hafal musnad. Makanya kalau antum mau hafal Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, tanpa menghafal, hafalkan musnad. Kayaknya sampai mati nggak kena tuh. Melotot iya. Arba'in Nawawi aja depan kena, lupa belakang. Belakang baru diapalin, tengahnya ngeblong. Nah itu. Nasallallahu al-afiyah. Karena kita itu diberikan kemudahan lupa. Kalau ulama diberikan kemudahan, hafal. Sulit, lupa. Kita mudah, lupa, sulit. Nah itu. Mantap ente. Astagfirullah. Makanya dari sekalian, gurunya sendiri Imam Asy-Syafi'i mengatakan kepada dia, wahai Ahmad, sampaikan kepadaku, mana aja ada hadis, saya akan pergi mencarinya. Walaupun dia itu Hijazian, orang Hijaz, Mekah, Medina, Syamian, dia itu Syam, Iraqian, orang Irak, atau Yamanian, Yaman. Dikejar. Coba bayangkan hadirin sekalian, kurang apa dibanding antum Imam Syafi'i? Masih nantang kepada Imam Ahmad. Wahai Ahmad, sampaikan apapun hadis yang sahih kepadaku. Saya akan kejar meskipun dia itu berada di Mekah, Medina, di Syam, Irak, di Yaman. Kita di Depok aja nggak kena. Antum baru kena sampai Syam kalau ada buruk. Dengan itu, nunggu buruk. InsyaAllah, makanya hadirin sekalian, betul-betul kita itu manusia, produk menjelang kiamat. Iya. Malas mencari ilmu, semangat mencari dunia. Gigih di dalam mengejar kebutuhan-kebutuhan nafsu, malas mengejar hal-hal yang kaitannya dengan wahyu. Semangat, antusias yang berhubungan dengan syahwat, tetapi sangat lemah, minim kaitannya dengan syariah. Nah, kalau syahwat, Masya Allah, duduk di kafe itu Pak, cuma nunggu 1 gelas teh. Kafenya Masya Allah habis 3 jam. Masya Allah, ini tukar tambah namanya. Ya Allah. Makanya rata-rata pembisnis kafe itu rugi. Walaupun apa? Tamunya banyak. Karena numpang. Numpang wifi. Ya Allah. 8 orang ngumpul semua pakai wifi. Cuman segelas-segelas kali 8. Tehnya 3.000 lagi. Masya Allah. Teh jumbo itu kan. Allahu Akbar.
Sementara duduk di majelis ilmu, ya Allah, baru 1,5 jam. Bandingkan Pak, Imam Ahmad pernah membaca, ini dibacakan suatu hadis oleh gurunya, berdiri dari mulai duhur sampai asar menjelang maghrib. Berdiri. Ini duduk, alhamdulillah ber-AC, Masya Allah. Habis kajian dikasih makan, ya kan? Ya dikasih Allah kan gitu tuh. Bukan oleh panitia, kalau panitia kajian sunnah mah bakhil. Coba anak itu usul bola balik. Mbok yau kalau kajian itu pintu sebelah kanan, satu termos kopi, sebelah kiri teh. Itu kan semangat. Yakin tuh jamaahnya keluar masuk. Kagak ngaji kan gitu. Di sini Masya Allah. Tapi alhamdulillah antum termasuk minas sabirin. Ya kan gitu. Oke. Hadirin sekalian, sekarang kita akan bacakan rekomendasi ulama-ulama lain terhadap Imam Ahmad. Qala al-Imam Syafi'i, kharajtu minal Iraq. Saya keluar dari Irak. Fama taraktu rajulan afdal wala a'lam wala arwa wala atqa min Ahmad ibn Hanbal. Saya keluar dari Irak, tidaklah meninggalkan seorang yang lebih utama, lebih alim, lebih wara', lebih taqwa ketimbang Imam Ahmad. Nanti kita akan jelaskan sikap wira'inya. Wira'i itu sikap menjaga diri. Ada sesuatu yang tidak masalah, takut masalah. Itu ya. Wara' itu apa? Menghindari diri dari sikap yang tidak masalah, takut terjebur kepada atau ke dalam sesuatu yang bermasalah. Awalnya nggak masalah, halal. Pemberian orang ternyata Masya Allah diusut-usut, di hari kemudian ternyata dia Masya Allah bandar narkoba. A'udzubillah, dimuntahin hadiahnya udah 5 tahun lalu. Apanya yang dimuntahin? Wah masalah kan? Udahlah saya nggak enak. Coba Imam Ahmad, anak kisahkan aja. Saking wirahinya, pernah dia kelaparan. Akhirnya apa? Diambilkan roti, dipanggang di rumah anaknya Soleh. Nggak mau makan. Karena Soleh apa? Kerja di pemerintahan, terima gaji dari pemerintahan. Coba. Pemerintahan dulu. Hartanya masih lumayan, apalagi sekarang. Itu kan gitu. Itu dihindarkan. Masya Allah. Dan ini dilakukan ulama-ulama lain. Seperti Haris Muhasibi, walaupun dia juga ditahdir oleh Imam Ahmad. Dia tidak mau menerima warisan bapaknya karena bapaknya itu Qadariyah. Masya Allah. Wa qala al-Bukhari, salah satu muridnya Imam Ahmad, yang paling hebat. Pernah ditanya oleh anaknya Abdullah, wahai ayah anda, wahai bapakku, siapa di antara murid kamu yang paling kamu ingat dan paling kamu anggap adalah mumpuni? Tuh, Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari al-Khurasani itu orang yang paling mutqin hafalannya. Masya Allah. Itu lagi Abu Zur'ah Ar-Razi itu paling cepat hafalannya. Kalau ngafalin nggak pernah ngadat. Makanya dia sendiri mengatakan, saya hafal 200.000 hadis seperti orang menghafal surat Al-Ikhlas. Coba banyak. Antum ngapalin surat Al-Ikhlas kayak ngapalin 200.000 hadis. Surat Ikhlas aja masih salah Pak, coba. Ngeri enggak? Terus itu tuh Al-Hasan ini As-Suja' ini orang yang paling hebat di dalam membuat bab-bab ilmu. Itu tuh ya, Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi ini orang yang paling bagus di dalam menghafal riwayat sanad rijal dan juga apa? Di dalam ilmu jarh wa ta'dil. Ini 4 orang. Makanya dari sekalian kalau antum diberikan
kesempatan oleh Allah bisa belajar Sunan Ad-Darimi, Masya Allah. Ya, di mana satu kitab yang penuh dengan faedah. Ya. Kalau seandainya kajiannya seminggu sekali kita baca hadis ini, kalau sebulan sekali itu hampir mati nggak tamat-tamat itu. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti insya Allah habis kitab ini kita nanti masuk Idah Wasitiyah. Nah, baru masuk lagi Talbis Iblis. Antum udah siap itu. Siap mati maksudnya. Ya. Kata Imam Al-Bukhari, lamma duriba Ahmad ibn Hanbal kunna bil Basrah. سمعت أبا الوالد الطيالسي يقول لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان أحدوثة. Andaikan Imam Ahmad itu berada di kalangan Bani Israel, potensi jadi nabi itu ada. Oh, Masya Allah. Karena subhanallah. Karena pada zaman Bani Israel, inna Bani Israel yasusuhumul anbiya, selalu dipimpin oleh para nabi. Bahkan status kondisi Imam Ahmad di Islam ketika itu seperti Abu Bakar ketika saat itu. Sepeninggal Rasulullah, banyak orang-orang Arab Badui murtad. Tidak mau bayar zakat. Yang meneguhkan Islam siapa? Abu Bakar. Dan pada saat itu Islam, ahli sunnah, tercemari oleh pemikiran Mu'tazilah. Bahkan yang masuk, yang terpengaruh bukan hanya kaum awam tetapi khalifah saat itu. Ma'mun terpengaruh. Mengajak semua rakyatnya untuk mengikuti Mu'tazilah. Jahmiyah yang tidak mau mengatakan Quran makhluk disiksa, dibunuh. Pada saat itu Imam Ahmad sudah dimaklumkan untuk dibunuh oleh Ma'mun. Langsung dia munajat. Ya. Dia duduk tapi bersandar dengan lututnya. Tawasul dengan kuatnya. Ya Allah, kalau pernyataan Quran itu bukan makhluk, tapi kalam Engkau ya Allah, selamatkan aku dari pedangnya Ma'mun. Besoknya mati Ma'mun. Selamat. Diganti oleh anaknya Mu'tasim. Lebih parah lagi. Bahkan Imam Ahmad disiksa habis-habisan. Andaikan kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Manaqib Ahmad ibn Hanbal, itu cambukan digunakan untuk mencambuk unta-untanya mati. Arak dalam perjalanan, temannya Muhammad bin Nuh yang konsisten, yang teguh, akhirnya meninggal dunia. Sampai akhirnya Mu'tasim meninggal dunia. Ganti anaknya yang lebih kasar, bengis, karena dia itu mantan jenderal tentara, yaitu Wasit. Lebih parah lagi siksaannya. Tapi semuanya dihadapi oleh Imam Ahmad penuh dengan kesabaran. Makanya hadirin sekalian, kalau sabar itu adalah sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, suka duka. Sabar di dalam meninggalkan larangan Allah, mudah sulit. Sabar di dalam menghadapi takdir Allah yang enak dan yang enggak enak. Maka Imam Ahmad orangnya. Jalankan perintah Allah, akidah. Bahkan ketika saat banyak ribuan orang untuk kasihan sama Imam Ahmad. Imam Ahmad, antum cobalah seperti ulama-ulama lain. Auria atau apa. Menghindar untuk tidak vulgar mengatakan Quran itu ghairu makhluk. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan, akhirnya selamat. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, 4 ini makhluk. Ini makhluk enggak ini? Makhluk enggak ini? Iya, jari ini maksudnya. Selamat akhirnya. Ini 4, ini jari. Makhluk enggak ini? Iya. Tapi subhanallah, Imam Ahmad didatangi oleh seorang yang Badui, Pak, Masya Allah.
Si Badui ini mengingatkan Imam Ahmad dengan peringatan yang cukup sederhana, yang bisa kita sampaikan di sini sebentar, biar sesuai dengan sanadnya. Mana ini? Giliran gini hilang. Mana? Nah, ini. Oke. Makanya pernah, Masya Allah Pak, ini kisah dulu. Pernah Imam Ahmad ketika disiksa, celananya melorot. Sementara dia dalam keadaan di tali. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah auratku, karena aku tidak bisa menjaganya. Subhanallah. Kembali lagi itu celana. Ini adalah karamah. Diberikan Allah kepada orang yang memang ikhlas tulus, sungguh-sungguh. Ya. Nah, ketika saat dia dalam keadaan seperti itu, ada orang yang datang memberikan satu nasihat. Ya. Ini nasihatnya. Jabir bin Amir fasallama alal Imam Ahmad. Jabir bin Amir ini adalah orang Badui. Manusia biasa. Qala lahu ya hadha. Ahmad. Dia Badui. Manggil orang ya hadha, udah. Innaka wafidun nas. Ahmad, kamu ini tokoh manusia, maksudnya umat. Fala takun syu'man alaihim. Jangan kamu putus di hadapan mereka. Jangan tunjukkan kelemahan. Kamu tokoh. Tapi kalau tokohnya lemah, gimana umatnya? Wa innaka ra'sun nas al-yawm. Kamu ini dianggap ra'sun nas, kepalanya orang, maksudnya Mbak. Tokoh umat manusia paling sentral. Fa iyyaka an tujibahum ila ma yad'unak. Waspadalah. Kamu memenuhi ajakan mereka untuk mengiyakan bahwa Quran itu makhluk. Yujibu ma yad'una fa yujibu. Fatahmil awzarahum yaumal qiyamah. Ahmad, kamu akan menanggung dosa ribuan orang, bahkan jutaan orang. Bahkan mungkin sampai hari ini, kita semua mengatakan bahwa Quran itu makhluk berdasarkan qala Imam Ahmad. Masya Allah. Kamu akan menanggung dosa sekian banyak orang, ribuan orang. Yaumal qiyamah. Wa in kunta tuhibbullah. Kalau kamu mencintai Allah, fasbir, sabarlah. Alama anta alaihi, yang kamu alami sekarang. Fa innahu ma bainaka wa bainal jannati illa an tuqdal. Jarak antara kamu dengan surga hanya apa? Kamu dibunuh atau mati. Udah. Wa in ishta fa ishta hamida. Tapi kalau kamu diberi hidup oleh Allah, kamu hidup mulia. Tapi kamu dibunuh, mulia. Atau kamu mati, mulia. Tapi kalau kamu mengatakan Quran itu makhluk, mati terhina, hidup juga terhina. Menanggung dosa ribuan bahkan jutaan orang yaumal qiyamah. Apa kata Imam Ahmad? Qala Ahmad, wa kana kalamuhu mimma yuqawwi azmi. Ucapan dia menguatkan tekad saya. Makanya ikhwan, dari sini antum enggak perlu gengsi mendengarkan nasihat orang lain. Enggak perlu antum sekarang ini keras kepala karena mungkin yang ngomong lebih muda, lebih kurang pengalamannya, bahkan antum lebih hebat.
Umar bin Khattab ketika saat mangkat menjadi khalifah menangis. Kok tidak ada yang berani memberikan nasihat. Badui datang, Umar, saya akan nasihati dengan pedangku ini. Umar, alhamdulillah, ada orang yang bisa menasihati saya. Nah itu, apalagi Masya Allah Umar bin Khattab. Pada saat dia tafakkud, ya keliling, ya kalau dalam istilah sekarang belusukan. Itu kalau belusukan ini tergantung temanya. Ya kalau karena di Arab nggak ada gorong-gorong ya nggak perlu itu, dan itu bukan hal yang jelek Pak, nggak ada masalah, bagus. Karena suasananya banjir ya utamanya apa? Gorong-gorong. Itu sahih. Di sana nggak ada. Akhirnya apa? Dia tafakkud orang-orang yang pinggiran kota Madinah. Dan Madinah jangan antum gambarkan kayak Depok. Madinah dulu Pak, kotanya itu sebatas Masjid Nabawi. Itu pagar-pagarnya itu kota Madinah, luarnya itu luar kota Madinah. Ditemukan malam-malam seorang janda tua buta didatangi. Ya. Disapu rumahnya, dibersihkan. Kemudian ditanya, bagaimana bunda kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana pendapatmu dengan Umar bin Khattab? Dia ditanya. Saya nggak pernah tahu dan saya nggak bisa melihat. Tapi demi Allah, kalau saya ketemu Allah, dia akan saya laporkan kepada Allah. Langsung ketika itu Umar menangis. Langsung saat itu ngajak ya budaknya Aslam untuk mengambil gandum. Setelah itu gandum 1 karung diangkut. Kata Aslam, Amirul Mukminin, kamu jangan angkut sendirian, saya aja yang angkut. Kata Umar bin Khattab, apa? Aslam, kamu sanggup memanggul dosa-dosa saya terhadap ibu ini? Akhirnya diangkut sendiri. Tak boleh si Aslam itu ngangkut. Kamu bisa manggul dosa-dosa saya terhadap ibu ini. Biarkan saya yang angkut. Akhirnya setelah itu dimasakkan sampai akhirnya kenyang. Ditinggal. Dan sejak itu Umar bin Khattab selalu punya perhatian kepada umatnya. Walaupun sebelumnya sudah, sekarang lebih tajam. Terutama kepada fakir, miskin, mereka yang terlunta. Bayangkan dan bandingkan sekarang bagaimana banyak umat, rakyat, yang dulunya kaya menjadi miskin karena ulah mereka. Banyak orang-orang yang sekarang bahkan dimiskinkan dengan kebijakan-kebijakan mereka. Ya, ini miskin karena takdir Allah. Umar menangis, meneteskan air matanya. Oleh karena itu ada sekalian, imam yang adil itu masuk ke dalam sabda Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imam adil. Hadirin sekalian, berikutnya ucapan para ulama. Di antaranya adalah Abu Umar An-Nahas atau Nuhas, waqad dzakara Ahmad yawman fid din ma kana absaru wa 'anid dunya ma kana asbaru. Pernah dituturkan tentang Imam Ahmad betapa hebatnya, maksudnya betapa dalamnya dalam masalah agama dan betapa sabarnya di dalam masalah dunia dan betapa mulianya di dalam zuhudnya. Wa bis-solihina ma kana alhaquhu, dan betapa cocoknya dengan orang-orang yang disuluki soleh. Dia orang dengan dahulu lebih mirip, Masya Allah. Suguhkan kepadanya berkali-kali keduniaan,
dia tolak, dan bid'ah dia lawan. Masya Allah. Itu dia. Bahkan pernah, setelah kan habis Ma'mun, kemudian Mu'tasim, Wasik, selesai, datanglah seorang khalifah ahli sunnah yang membela ahli sunnah. Membasmi habis Mu'tazilah dan pemikiran Quran itu makhluk. Siapa? Mutawakkil. Akan Imam Ahmad diberikan kesempatan, silakan Abu Abdullah, balas semua orang yang dulu menzalimi kamu. Saya akan fasilitasi. Tidak. Masya Allah. Dua imam, mulianya, sabarnya. Coba kalau antum punya kesempatan, wah langsung udah, udah tembak aja tuh kepalanya. Kan gitu. Enggak, jangan. Dan pernah ada orang yang masih sekelompok Mu'tazilah yang tidak puas dengan Imam Ahmad dibebaskan, memfitnah. Imam Ahmad begini-begini, dicek. Ternyata tidak. Semuanya adalah fitnah. Tokoh-tokohnya dikumpulkan oleh Mutawakkil. Ahmad, Abu Abdullah, silakan. Perlakukan sesuka kamu dia. Jangan maafkan dia. Kenapa? Khudil af. Wal'afina 'anil nas, itu adalah sifat muttaqin. Dan dakwah itu Pak, bukan membela diri sehingga kita harus sakit hati. Bukan kita di dalam rangka untuk apa? Mengeksiskan harga diri kita sehingga kita harus dendam pribadi. Enggak. Wal'afina 'anil nas adalah sifat para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan siapapun yang menegakkan dakwah ini. Dicaci, dimaki. Itu bukan karena pribadi antum kan. Karena antum semata-mata menyampaikan sunnah. Lah karena sunnahnya antum. Waqala Ali ibnu al-Madini, idabtulitu bisyai'in. Kalau saya mendapatkan ujian dalam hidup ini. Ali ibnu al-Madini, temannya dan sekaligus juga muridnya. Fa'aftani Ahmad binasihatin oleh Imam Ahmad. Lam ubali idza laqitu rabbi kaifa kana. Setelah itu saya enggak peduli kondisi ujian cobaan saya hadapin. Insyaallah. Waqala Yahya ibnu Ma'in, ini teman karib, teman akrabnya. Ibaratnya kalau kita bisa bilang pinang dibelah dua. Kemana ada Yahya ibnu Ma'in, ada Ahmad bin Hanbal. Makanya pernah dia perjalanan mampir ke suatu masjid, singgah untuk sholat. Kemudian mendapatinya tukang kisoh. Ya kisoh, satu dongeng. Dia mendongeng dengan hadis yang palsu. Kemudian pakai sanad, haddasana Yahya ibnu Ma'in. An Ahmad ibnu Hanbal, an fulan-fulan, qala Rasulullah. Ini Imam Ahmad sama Yahya bin Ma'in mau pergi, kaget. Ini nama kita dicatut ini. Sementara, nggak pernah dengar hadis ini, kata Imam Ahmad. Gimana kamu? Saya juga enggak. Tunggu dulu, dia sampai selesai. Setelah selesai ditanya tabayyun. Nah, itu pentingnya tabayyun. Karena bisa aja lain nanti. Jangan model kayak itu bermain sikat. Nanti kalau dibantah malu. Kamu tadi mengatakan haddasana fulan. Saya Ahmad bin Hanbal. Ini Yahya bin Ma'in, keduanya kita. Ini nggak pernah meriwayatkan hadis ini. Kata dia, emang Ahmad bin Hanbal cuman kamu aja. Nah, coba pentingnya tabayyun. Dan memangnya Yahya bin Ma'in cuman dia, banyak. Ini tukang dongeng. Di antara riwayat-riwayat yang diambil dari tukang dongeng adalah Isra Mi'raj bulan Rajab. Ada antum mangkel katanya itu. Ya, baca aja kitab-kitabnya Asy-Syafi'i. Antum baca kitabnya Al-Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar. Antum baca kitab Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi. Antum baca Abu Syamah. Itu. Seperti itu. Dan ya udah. Makanya
dimanapun, tukang dongeng, motivator, itu nggak peduli dengan riwayat yang disampaikan. Antum lihat motivator, kalau sekarang motivator, mau dari Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, yang penting enak didengar, logis disampaikan. Makanya apa? Makanya dia itu hatib al-lail, cari kayu di malam hari. Ular pun diangkut, nyangkut di kayu. Nggak peduli, yang penting enak. Bahaya, makanya disinilah dengan salian, tidak ada yang paling perhatian terhadap sumber agama. Tidak ada yang perhatian terhadap sunnah Rasulullah kecuali ahli sunnah, ahlul hadis. Makanya pernah ketika dikatakan kepada Abdullah ibn Mubarak, ahli bid'ah yang tobat, dulu ketika saya menjadi tokoh bid'ah, telah memalsu kurang lebih 15.000 hadis palsu. Oh, Masya Allah. Apa kata beliau? Ta'ishu lahal jahabidah, akan dihadapi pendekar-pendekar ahli hadis. Banyak, ya, walaupun sebagainya udah punah namanya. Pokoknya fa'amma zabadu fayadhabu jufa. Yang buih hilang, Pak. Ya walaupun ada rontokan-rontokan hadis palsu, masih ada sekarang. Contoh, man hajja walam yazur qabri faqad jafani. Siapa yang haji tidak ziarah kuburanku, maka dia telah menjauhiku. Hadis palsu. Bahkan gini, Pak. Seluruh hadis tentang keutamaan ziarah kubur Nabi, itu semuanya adalah palsu atau dhaif. Tuh lihat. Ajib kan? Dhaif, palsu. Subhanallah. Rasulullah faham. Rasulullah tahu. Rasulullah diberikan wahyu. Rasulullah sudah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Apa bedanya patung sama berhala, Mas? Bedanya apa, Mas? Mendung sama awan. Kalau berhala, itu apapun yang dikultuskan, diagungkan selain Allah, walaupun tidak berupa makhluk, sosoknya. Makanya cincin yang dikultuskan bisa jadi berhala. Keris bisa jadi berhala. Tapi kalau patung itu berupa apa? Makhluk, sosok. Ada patung yang berupa hewan, ada yang berupa manusia. Itu patung. Dan kedua-duanya sumber kesyirikan. Nah ini Rasulullah. Masya Allah. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku seperti patung. Enggak akan bakal. Di sana didirikan orang bentuk patung gambar Rasulullah. Di atas kuburannya enggak akan mungkin. Tapi bisa aja memungkinkan kuburan Rasulullah jadi berhala. Itu. Makanya Rasulullah berdoa. Wa qala Abu Zur'a Ar-Razi, muridnya Imam Ahmad, ma a'rifu fi ashabina aswad ar-ra's afqah minhu. Saya tidak pernah mendapati orang yang rambutnya hitam lebih faqih ketimbang Imam Ahmad. Makanya Masya Allah, Imam Ahmad itu umurnya 77, Pak. Tapi sedikit sekali ubannya. Sampai meninggal dunia masih hitam semua. Makanya dia dikatakan aswad ar-ra's. Umur 71. Itu masih hitam. Ini 17 udah putih. Nah, itu kan ya. Masya Allah. Kebalik ya. Ya Allah ini. Karena kebanyakan beban. Bukan beban syariah. Tapi beban syahwat. Ya kan gitu. Beban hidup. Nah. Hadirin sekalian. Sekarang kita akan cuplik kehebatan Imam Ahmad. Dan kekuatan ke dalam ilmunya. Ketika dialog dengan Mu'tazilah. Masya Allah.
Ada seorang tokoh Mu'tazilah namanya Abdurrahman Al-Mu'tazili. Mu'tasim, pendukungnya, diadu dua-duanya mana yang lebih kuat argumennya. Mu'tasim yang condong kepada Mu'tazilah di majelis mengatakan, Abdurrahman, coba bicara sama itu Ahmad bin Hanbal. Waqala Abdurrahman, ma taqulu fil Qur'an? Apa komentar kamu terhadap Al-Quran? Fa'aba ayyujib, Imam Ahmad nggak jawab. Coba, kalau sekarang udah dikatakan, wah kalah. Itu kalah. Lah saya Pak, dialog, ketika dialog itu izin kencing, karena istirahat ada jeda katanya, melarikan diri, nggak berani. Subhanallah, karena memang lewat saya depan kamera. Itu. Nah baliknya nggak masuk kamera, sayangnya itu kan gitu. Itu parah mereka. Wa yas'alu Abdurrahman qaila. Akhirnya Abdurrahman menanyakan lagi, ma taqulu fi ilmillah? Maksudnya, wa yas'alu Abdurrahman qaila. Imam Ahmad balik menanyakan, karena ditanya beliau nggak jawab, tapi balik bertanya. Wahai Abdurrahman, bagaimana pendapatmu tentang ilmu Allah? Oh ini, kejebak dia. Makanya Pak, seorang yang dialog itu harus bisa mematikan dengan sistematika pemikiran. Imam Ahmad tidak mengomentari Quran, tetapi mengajukan pertanyaan tentang ilmu Allah. Falam yujib Abdurrahman Al-Mu'tazili. Nggak jawab dia. Karena kalau dia menjawab, pasti kebentok. Kalau dia mengatakan Quran itu makhluk, ilmu Allah makhluk, ilaka. Ada. Makanya, fayaqulu Ahmad innal Qur'ana min ilmillah nih. Quran itu bagian daripada apa? Ilmunya Allah. Faman za'ama, siapa yang mengklaim annal Qur'ana makhluk, Quran itu makhluk, faqad za'ama anna ilmullahi makhlukun, maka ilmu Allah itu makhluk. Ayo, pilih salah satunya, mukmin apa kafir. Kalau dia mengatakan ilmu Allah adalah makhluk, kafir. Kalau dia memilih mukmin, ilmu Allah ghairu makhluk. Kalau memang begitu konsekuensinya, Quran ghairu makhluk. Selesai. Ini mematikan. Wa man qala bidzalika faqad kafar. Faqala al-Mu'tazili, Abdurrahman al-Mu'tazili, in kana innallaha kana fil azal. Nah, in kana innallaha kana fil azal. Allah itu ada sejak zaman azali. Walam yakun ma'hul Quran. Sebelumnya tidak ada Quran. Karena Quran yang sekarang ini nggak ada. Kata dia. Oke. Paham antum dialognya? Kata Mu'tazilah, Allah itu dulu sejak zaman azali ada. Quran belum ada. Benar nggak itu? Coba kita uji. Fayaqulul Imam Ahmad. Perhatikan Pak jawaban Imam Ahmad. Laqad qultu innal Qur'ana min ilmillah. Telah saya katakan tadi bahwa Quran termasuk ilmunya Allah. Fa idza qala qail kana Allah wala Qur'ana ma'ahu. Kalau ada orang yang mengatakan Allah itu ada dan tidak ada bersamanya Al-Quran, faka'annahu qal, seakan-akan dia itu berkata, kana Allah wala ilma lahu. Allah itu ada tapi tidak punya ilmu. Mungkin enggak itu? Makanya gini Pak, Allah itu memiliki sifat kalam. Sifati kalam, berbicara sebelum dan sesudah menurunkan Al-Quran. Iya tidak? Mas, gini aja. Ada seorang pelukis. Paham pelukis? Paham pelukis? Apa itu pelukis? Gambar. Saya minta untuk menggambarkan Ka'bah. Nanti jangan ada orangnya ya Mas ya. Ka'bah. Oke, paham nggak pertanyaan saya ini? Yang saya angkat. Saya suruh gambar Ka'bah. Pertanyaannya saya,
orang ini dikatakan pelukis setelah gambar Ka'bah ini atau sebelumnya juga dikatakan pelukis? Nah, udah sama. Artinya Allah itu bisa kita katakan al-mutakallim bil kalam, termasuk Al-Quran walaupun belum menurunkan Al-Quran. Itu paham antum? Dengan demikian al-kalam menurut ahlu sunnati wal jamaah itu juga sifatu zat dan juga bisa dikatakan sifat. Zat karena Allah itu terus menerus berbicara. Allah berbicara, terus bicara. Dan berbicara kapan saja yang ini Allah mau. Takallim. Jangan kita terkena satu pemikiran, kalau nggak salah karomiyah, Allah itu bisa dikatakan mutakallim setelah bicara. Begitu juga bisa diberikan sifat Khalik, pencipta setelah menciptakan. Sebelum menciptakan alam, bisa nggak dikatakan Khalik? Kalau Ahlussunnah bisa. Kalau Al-Karomiyah enggak. Allah itu bisa diberikan sifat Khalik, menciptakan setelah membuktikan ciptaan. Seperti tukang membangun bangunan setelah membuktikan bangunan. Iya tidak, Pak? Oh iya, antum gimana? Paham nggak antum? Ngikuti nggak ini? Jangan-jangan terlalu tinggi, malah gendeng sampean. Ya, nanti masuk filsafat puyeng antum. Ini bukan filsafat, sebetulnya logika kan gini. Tukang itu dikatakan sebagai tukang setelah membuktikan bangunan, atau cukup dia itu punya sifat tukang? Sifat tukang. Walaupun dia belum membuktikan bangunan. Kita mengatakan, si tukang. Antum ketika mau bangun masjid, masjid ini nggak ada. Antum panggil, Pak Tukang tolong. Nah, kan gitu. Antum belum saya katakan tukang sebelum masjid ini selesai, gitu. Antum bisa dilempar sama cetoknya sama tukang. Antum menghina banget, Pak. Anak ini punya keahlian tukang, Pak. Bahkan lulusan saya S1, S2, teknik sipil. Dan juga sekaligus nukang. Ahlinya ahli. Bukan gitu. Masya Allah. Paham antum? Al-Mu'tazili huwa dhalun mubtadi ya Amirul Mu'minin. Ini orang sesat, wahai Amirul Mu'minin. Ini mulai menjilat. Ya. Tanpa argumen. Ini dhal. Mudil mubtadi ya Amirul Mu'minin. Al-Imamu Ahmad mengatakan, ya Amirul Mu'minin, ya'tuni bi ayatin min kitabillah au bi sunnatin min sunanillah min sunani Rasulullah sallallahu hatta ujibahum ilaiha. Ya Amirul Mu'minin, bisa enggak dia mendatangkan satu ayat dari kitabullah, satu sunnah dari sunnah Rasulullah, sehingga saya bisa bantah syubhat dia. Dengan dia mengatakan mubtadi, soalnya bid'ahnya saya di mana? Datangkan dari Quran dan sunnah. Mu'tazili mengatakan, nih lihat Pak, watak daripada ahli bid'ah. Kalau udah ke pojok, fa anta la taqul illa ma fi kitabillah wa sunnati Rasulillah, kamu tidak punya pegangan kecuali kitabullah dan sunnah Rasulullah. Itu tok. Nah, sama. Antum lihat tren ahli bid'ah sekarang. Ketika ke pojok, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit dalil. Nah, kan gitu. Pojok sebetulnya. Lo aja yang punya dalil. Dikit-dikit sunnah, dalil, hadis. Itu. Bahkan ada ikhwan yang sholatnya itu menggerakkan jari. Itu dipegang orang kampung. Gak sholat. Habis sholat diadili. Kenapa kamu tadi sholat aneh banget, gerak-gerakan jari? Pak, ini sunnah Rasulullah. Kagak ada sunnah-sunnahan di sini. Lo lihat. Dengan gaya daerahnya, kagak ada sunnah-sunnah di sini. Kamu sholat pada umumnya aja. Jangan nyeleneh. Padahal praktek yang mereka maksudkan umum itu apa? Praktek yang bisa aja salah, yang mereka sepakati,
dikuatkan ormas, didukung preman berjubah. Itu tuh. Kalau kita tanya, dalilnya nggak ada. Hanya mereka itu, situ Pak, ada 4 langkah. Pendapat itu digulirkan, diamalkan orang banyak, didukung ormas, dijaga sama preman berjubah. Yang nggak kayak dia, dibubarkan. Kan gitu kajiannya. Itu toh. Nggak ada sekarang, qala Allah wa qala Rasul. Ayo coba argumentatif seperti Imam Ahmad. Ternyata yang dilakukan oleh Mu'tazilah ini dikit-dikit Quran, dikit-dikit sunnah. Makanya Imam Ahmad menjawab dengan lugas, Al-Imam Ahmad, wa hal yaqumul Islam illa bihima. Bukankah Islam itu hanya tegak dengan keduanya, saudara? Takbir. Kan gitu. Nah, kan gitu. Yang penting takbir aja kan gitu. Al-Mu'tazili, innallaha yaqul khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Dengar ini, lihat subhatnya Pak. Pakai Quran, tapi disimpangkan maknanya. Allah menciptakan segala sesuatu. Mu'tazilah itu mengajukan pertanyaan kepada Imam Ahmad. Quran termasuk enggak sesuatu? Jawab. Kalau antum sudah mingkem. Allah menciptakan segala sesuatu. Pertanyaannya, Ahmad, Quran termasuk enggak sesuatu? Kalau termasuk, makhluk dong. Oh, merasa keluar tanduknya 10. Tapi seorang alim, imam, kuat ilmu dan dalam pemahamannya, tidak mungkin sampai di situ. Enggak mungkin enggak bisa membantah syubhat. Dan itu syubhat. Karena mana aja sekarang ini ayat-ayat yang disimpangkan maknanya, dibikin maknanya bercabang-cabang, itu pasti syubhat. Inna hadhil ayat amatun uridu bihal khusus. Ini ayat umum, diinginkan khusus, lalu umum. Kaqaulihi ta'ala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin yang dikirimkan oleh Allah untuk menyiksa kaum, ya. Kaum Ad atau Samud itu ya. Itu menghancurkan segala sesuatu. Tapi langit nggak hancur. Bumi juga masih tanahnya. Berarti di sini kalimat umum diinginkan, yang dimaksudkan kulla syai'. Syai' di situ adalah apa? Rumah-rumah mereka, tanaman-taman mereka dibikin oleh Allah, fa'asbahat kassarim, yang hijau ranu lebat menjadi apa? Kering keruntang hitam. Fa'asbahat kassarim. Itu. Nah, kelengar kan dia? Iya. Maksudnya di sini syai' memang, tapi tidak seperti syai'nya bumi, syai'nya langit, syai'. Quran syai'. Al-Mu'tazili, inna Allah ta'ala yaqul. Allah berfirman, dia pakai Quran ini, karena dituntut untuk pakai Quran, dan dia juga nggak mau malu di depan khalifah. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Surat Al-Anbiya ayat 3. Kalau tadi khaliqu kulli syai'in, surat Al-An'am ayat 102. Ini yang sering dipakai dalil atau dalih orang-orang filsafat juga, mengatakan bahwa Quran itu tidak harus kita sakralkan. Jadi mereka nggak mengatakan makhluk. Jadi Quran itu bisa diamandemen. Nah, jadi makanya Pak, Jahmiyah ini bukan hilang. Meskipun dia tidak mengatakan Quran makhluk, tapi apa mengatakan Quran itu bisa diamandemen. Artinya apa? Seperti kitab-kitab lain yang bisa diedit, bisa direvisi, cetakan revisi. Itu lihat sama Mu'tazilah itu. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, surat Al-Ahqaf ayat 25 tadi. Kecualikan langit nggak hancur, bumi nggak hancur, tanah masih utuh kok. Berarti di sini kalimat ini umum dimaksudkan khusus. Nah, Mu'tazilah membawakan hadis ini ayat surat Al-Anbiya ayat 2.
telah datang kepada mereka dzikr mir rabbihim, yaitu Al-Quran, muhdas. Tadi ya, nggak mungkin muhdas itu kalau nggak makhluk. Muhdas dijawab oleh Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad, inna dzikra huwa fil Quran ja'a fi qawli ta'ala sad wal Qur'ani dzikri fahuwa mu'arrafun bil alif wal lam wa fil ayatil ula bidunil alif wal lam wa hadhi ghairu tilka. Syubriyat zikrun di situ tidak seperti zikir di dalam surat As-Sad, karena sad wal Qur'ani dzikri dihadirkan oleh Allah dengan alif lam, berarti ma'rifat. Kalau zikrin tadi nakirah, zikron di dalam surat tadi Al-Anbiya beda dengan surat ini Shad ayat 1 tadi. Beda. Zikr di situ dengan az-zikru yang dimaksudkan wal Qur'ani dzikri. Patah lagi dia. Ini lama-lama patah hati dia. Al-Mu'tazili mengatakan inna Imran bin Husain yarwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawlu innallaha khalaqadz dzikra. Oh ini udah mulai ngaco. Ketika dia tidak mendapatkan Quran dan hadis yang sahih, maka yang penting ada hadis. Meskipun palsu. Kata orang sekarang juga, dhaif juga hadis. Gitu, dia tegur. Pak, antum kenapa pakai hadis dhaif? Yang sahih banyak. Lo jangan sembarangan ya. Dhaif juga hadis. Ya Allah. Dan pokoknya makanya kalau debat sama orang begini mendingan diem, Pak. Iya. Karena dijawab makin ngaco. Ini tuh. Contoh aja. Diberitahu, Pak, ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tidak dicontohkan, tidak ada dalilnya. Antum jangan lakukan. Dikit-dikit kagak ada zaman Rasulullah, bid'ah. Muka lo juga nggak ada zaman Rasul. Kan gitu. Ya Allah. Diam antum. Nah, dia membawakan hadis dari Imran bin Husain, mendustakan atas nama sahabat, mendustakan Rasulullah. Innallaha, sesungguhnya Allah khalaqadz dzikra, menciptakan az-zikr, yaitu Al-Quran. Al-Imam Ahmad, akhta'ta, salah kamu. Fa inna riwayat alladhi rawainaha an Imran wa ghairihi min thiqati ahli hadis in annallaha kataba dzikra. Salah kamu di dalam mengutip hadis. Yang benar innallaha kataba adzikra. Bukan innallaha khalaqa. Dia. Makanya yang penting menang walaupun hadisnya bermasalah. Kan gitu. Makanya Pak, dia nanti ujung-ujungnya ketika dikalahkan hadis yang ahad, yang macam-macam, dia ngeles juga. Hadis ahad tidak boleh dipakai dalam masalah akidah. Kenapa? Karena hadis ahad itu memukul pendapat dia. Tuh, cara ahli bid'ah berkelit. Akhirnya Al-Mu'tazili mengatakan alaisa Rasulullah sallallahu yaqul, alaisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bukankah Rasulullah SAW mengatakan taqarrab ilallahi masata'ta, mendekatkan diri kepada Allah semampu kamu. Fa innaka lan tataqarraba ilallah bi syai'in huwa ahabbu ilaiha min kalamihi. Sesungguhnya tidaklah kamu mendekatkan kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintainya ketimbang dari ucapannya. Dengan ucapannya, berarti kalamullah dijadikan sebagai apa? Sesuatu yang digunakan untuk takarrub kepada Allah. Dan sesuatu yang digunakan takarrub itu makhluk, bukan khalik. Bukan apa? Bukan, ini kalamu ghairu makhluk. Jawab oleh Imam Ahmad. Bala, ruwiya dzalika an Rasulillah. Betul, itu diriwayatkan dari Rasulullah. Al-Mu'tazili jawab, inna fi dalilan ala anna al-Quran makhluk. Nah, kalau kamu terima hadis itu, berarti Quran itu makhluk. Kamu terima. Al-Imam Ahmad menjawab,
lastu ajidu fihi ahadad dalil. Saya tidak menemukan dari dalil ini Quran itu makhluk. Di mananya? Oh, Masya Allah. Al-Mu'tazili, idza qara'tal Qur'an, jika kamu membacakan Al-Quran, tataqarrab bihi ilallahi ta'ala, kamu gunakan taqarrub kepada Allah, alaysat kalimatun mu'allafatun min hurufin wa aswat, bukankah suara kamu itu yang kamu gunakan untuk membaca Al-Quran terdiri dari apa? Suara, huruf-huruf. Wa hal yata'allafu min hurufin wa aswatin, bukankah semua yang terdiri dari huruf dan suara illal kalam al-makhluk? Masya Allah, ini berat juga subahnya buat antum. Hal najidu laka mafarran ba'da id amara Rasulullah SAW an nataqarrab ila Allah bitilkal alfat illa an tuslim bi anna al-Quran makhluk. Oh, ini Mu'tazilah udah pede, Pak. Dan antum juga pasti kelenger. Kalau memang begitu, kamu tidak akan bisa mengelak bahwa Quran itu makhluk. Karena kamu gunakan untuk taqarrub kepada Allah. Dan isinya suara, bacaan, intonasi, rendah, tinggi, ada cengkoknya. Makhluk kan? Al-Imam Ahmad dengan kedalaman ilmunya menukas Al-Quran kalamullah qadimun ghairu makhluk. Wa amma af'aluna fihi, adapun perbuatan kita, suara kita, gerakan mulut kita. Idza katabna, ketika kita nulis, au talaffatna bihi, ketika kita melafatkan, ayya makhlukatun. Makanya pernah terjadi fitnah kepada Imam Bukhari yang dituduh mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafzi, lafaz saya terhadap Quran itu makhluk. Disebarkan oleh kaum Jahmiyah. Imam Ahmad sudah ngikutin kita. Makanya akhirnya dijelaskan oleh Imam. Lafzi maksudnya talafut, gerakan lisan kita untuk membaca Quran makhluk. Iya. Iya tidak? Makhluk enggak lisan kita? Suara kita? Makhluk enggak suara kita? Tapi huruf yang keluar, bacaan yang keluar, makhluk yang terbaca apa? Ghairu makhluk kalamu. Makanya fal Qur'anu idzan, kalau memang ini wa Rasulullah SAW yaqul zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Nih lihat. Rasulullah mengatakan hiasilah Quran dengan suaramu. Berarti suara itu makhluk. Fal Quran idan ghaira aswatinal makhluq. Quran bukan suara kita yang diciptakan tadi. Alladzi nuzayyinuhu biha, yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Al-kalam kalamul bari, ucapan-ucapan bari. Was-sautu sautul qari, suara pembaca. Selesai kok. Mana syubhatnya? Al-Mu'tazili in tasyuk bi anna al-Quran kalamullah ghairu makhluq, makna annaka tansibu ila Allah jawari. Kalau memang kamu tetap bersikukuh kekeh mengatakan Quran itu kalamullah ghairu makhluq, artinya kamu menisbatkan kepada Allah, Allah itu punya anggota tubuh al-makhluk seperti makhluk. Karena ketika bicara sama Nabi Musa pakai apa? Kan gitu. Ada suaranya kan. Bicara. Imam Ahmad menjawab, wallahu ahadus samadu lam yalid wa lam yulad la idla lahu, tidak ada yang menandinginya, wala syabiha lahu, tidak ada yang menyerupainya, wa huwa kama wasafa nafsahu, Allah itu persis seperti yang dia sifatkan. Haddatsani Abdul Razzaq an Ma'mar an Zuhri an Salim an Nabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Masyaallah. Dia membawakan satu sanad dari gurunya yang Yaman yang dia dapatkan dari jalan kaki tadi. Jadi dia mengatakan tadi kan, alhamdulillah perjalanan saya tidak rugi karena saya mendapatkan hadis-hadis Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kallama Musa,
Allah mengajak bicara Nabi Musa. Bimi'ati alfi kalimatin, dengan 100.000 kalimat. Wa isyina alfa kalimatin, dan 2.000 kalimat. Wa thalathumi'ati kalimatin, 3.000 kalimat. Wa thalathata asyara kalimatan, dan 13 kalimat. Fakanal kalamu minallah. Ucapan bicara itu datang dari Allah. Wal istima'u min Musa. Mendengarkan dari Musa. Dari Nabi Musa mendengar. Faqala Musa, Nabi Musa mengatakan, Rabb, antal ladzi tukallimuni am ghairuk? Apakah engkau sendiri yang berbicara denganku atau yang lainnya? Qala ta'ala ya Musa, ana ukallimuka. Saya sendiri yang berbicara dengan kamu. La rasula baini wa bainik. Tidak ada perantara antara aku dengan kamu. Fahadha ma yukhbiru bihi Rasulullah SAW an Rabbi, wa ana ma aqulu illa ma yaqulu Rasul, dan saya tidak mengatakan kecuali yang dikatakan oleh Rasulullah. Oh, Masya Allah. Al-Mu'tazili nggak habis akal, karena akalnya banyak tapi sesat. Kadzabta ala Rasulillah. Kamu mendustakan atas nama Rasulullah. Al-Imam Ahmad, iyyaku hadza kadiban minni ala Rasulillah. Imam Ahmad mengatakan, kalau ini dianggap saya berdusta atas nama Rasulullah, faqad qala Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Walaupun Mu'tazilah satunya lagi membela diri. Yang marfu itu bukan Musa, tetapi yang yang mansub itu bukan Musa, tapi yang mansub itu Allah. Berarti wa kallamallaha Musa. Fa'ilnya Musa. Yang bicara Musa. Yang diajak bicara Allah. Tapi Mu'tazilah tidak bisa mengelak firman Allah. Wa kallamahu rabbuhu. Tuhannya Musa mengajak bicara Nabi Musa. Ada. Kalau ini bisa diakal-akali, karena Musa itu di otak-atik marfu Musa, mansub Musa, majrur Musa. Contoh, ja'a Musa. Iya enggak? Ra'aitu Musa, marartu bimu Musa. Sehingga enggak kelihatan marfu, mansub, majrurnya. Tapi ini enggak bisa dibantah lagi. Wa kallamahu rabbuhu. Yang bicara siapa? Rabbuhu. Dah habis materinya, enggak bisa ngomong lagi si Mu'tazilah. Walakinnal haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah mengatakan walakin haqqal qawlu minni. Al-qawlu itu minni. Bukan minal abad, bukan dari bagian makhluk, minni. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Wa huwa qaulun minhu wa laysa khalqan. Sudah dari situ lawan debatnya Mu'tazilah kicep, enggak bisa bicara, tersekak berkali-kali. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhirnya kita tutup ikhwah sekalian, bahwa Imam Ahmad jasanya banyak sekali kepada ahli sunnah, kepada kaum muslimin, dan pengakuan dari guru-gurunya, dari ulama-ulama, dari muridnya, dan akhirnya beliau meninggal dunia. Dari mulai hari Rabu sakit, jatuh sakit parahnya. Kamis, malam Jum'ah meninggal dunia. Sehingga Masya Allah, dia termasuk mendapatkan khusnul khatimah. Wafat hari Jum'ah. Kemudian dilayat kurang lebih 1 juta umat yang menyolatinya. Makanya kata Abdullah, tidak dikubur ayahku kecuali, Soleh mengatakan, jadi dikubur ayahku kecuali setelah asar. Karena sulitnya untuk menuju kepada kuburan. Inilah orang yang tulus, ya, yang demi ilmu. Makanya beliau bahkan lahir dalam keadaan yatim, hidup susah.
Dan beliau baru menikah umur 40 karena dedikasinya mencari ilmu. Menikah dengan yang pertama Al-Abbasah, mendapatkan anak namanya Soleh. Kemudian setelah wafat menikah dengan Royhana. Dari Royhana inilah mendapatkan anak yang alim hampir setara, yaitu Abdullah. Sehingga beliau menisbatkan dirinya, mengkunyahi dirinya dengan Abu Abdullah. Demikian beliau lahir pada tahun 1164, wafat tahun 241 ya. Demikian, mudah-mudahan bisa diambil faedah dan insya Allah nanti kita pertemuan yang akan datang sudah masuk ke kitab dan antum bisa ngedownload, nggak usah beli kitabnya di Google, antum ngemis aja sama Google, insya Allah dikasih itu semua kitab ribuan di dalam Google, antum tinggal ngedownload, insya Allah. Baik, sekarang kita buka tanya jawab, tafadhol silahkan. Silahkan, Pak. Ya, ya, ya. Semua hadirin sekalian, mau sekarang ini sahabat, mau siapapun, semuanya adalah berharap husnul khatimah. Makanya para ulama juga di antaranya sahabat takut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Abu Hurairah saat dia meninggal dunia menangis. Gitu. Khalid bin Walid menangis lebih keras. Sambil dia mengatakan, aku berharap mati syahid. Dengan 70 tusukan semua ada di bagian depan tubuh saya. Tapi akhirnya aku meninggal di pembaringan. Insya Allah, berharap untuk mati lebih apa? Lebih soleh, lebih baik, syahadah. Karena al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Kata Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, terbunuh di medan perang itu bisa menghapus segala sesuatu kecuali utang. Oh ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah ya husnul khatimah karena Rasulullah mengatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah umina min fitnatil qabri. Siapa yang mati hari Jum'ah atau malam Jum'ah akan diamankan dari fitnah kubur. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Janazahnya juga. Allah. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, memang saya katakan bahwa Neo-Mu'tazilah itu masih eksis. Antara pemikiran-pemikiran yang masih eksis dipertahankan oleh kelompok adalah menolak hadis ahad di dalam masalah akidah. Masalah fikih boleh, masalah akidah nggak boleh. Padahal kita membedakan antara perkara fikih dengan akidah itu sulit. Makanya kalau antum bahas kitab Bukhari mengatakan as-salatu minal iman. Salat itu termasuk iman, coba lihat. Ifsha'us salam minal iman.
Menebarkan salam termasuk iman. Kenapa? Gini Pak. Antum menyatakan bahwa sholat 5 waktu itu wajib bagi laki di masjid. Bagi laki-laki di masjid adalah fikih. Tapi antum yakin bahwa laki-laki itu wajib sholat di masjid. Akidah tidak? Akidah. Harus yakin kan? Karena walaupun mengatakan wajib tapi nggak yakin. Oh, bahaya antum. Menikah lebih dari 4 adalah haram fikih. Tapi antum yakin menikah lebih dari 4 hukumnya nggak boleh. Akidah atau fikih? Akidah, yakin. Nah, gitu. Di antara sisa-sisa keyakinan Mu'tazilah di kalangan umat ini yang mengingkari takdir. Allah nggak adil. Ya, memprotes takdir itu kan Mu'tazilah. Nah, mereka itu mengatakan kalau takdir buruk itu dikehendaki Allah, maka Allah berarti menghendaki sesuatu tapi akhirnya nggak setuju. Buktinya dia disiksa. Contoh, Allah menghendaki orang mati bunuh diri. Dikehendaki Allah nggak itu? Halo, tes. Orang mati bunuh diri dikehendaki Allah nggak Pak? Dikehendaki. Oh berarti Allah menyiksanya nggak? Orang yang mati bunuh diri masuk neraka nggak? Masuk. Berarti di sini Allah menghendaki, kemudian akhirnya nggak menyetujui. Gimana ini? Mana jawabannya? Halo. Tes. Ada orangnya nggak ini? Hadirin sekalian, apa yang dikehendaki Allah tidak serta-merta menjadi cermin apa yang dicintai Allah. Makanya kehendak dengan cinta itu berbeda. Makanya kalau kehendak itu syar'i, kehendak itu sifatnya syariah, Allah menghendaki semua orang beriman, maka pasti siapa yang beriman dicintai. Tapi kalau kehendaknya kauni qadari yang sifatnya takdir, itu tidak serta-merta. Untuk apa Allah menghendaki sesuatu, akhirnya dia nggak mencintai? Untuk suatu tujuan hikmah. Contoh, Allah menghendaki adanya iblis. Iblis tercipta atas kehendak Allah nggak, Pak? Kehendak Allah nggak? Kehendak. Tapi Allah mencintai iblis nggak? Enggak. Untuk apa diciptakan? Untuk nguji kita. Masa sekolah nggak ada ujian? Gimana bedanya yang prestasi sama yang gagal? Yang pinter sama yang KO? Itu. Ujian. Bahkan di makhluk saja, kadang-kadang menghendaki sesuatu tapi tidak menyintai, menyenanginya. Bisa terjadi nggak itu di kita? Contoh. Pernah kasih contoh aja. Antum ketika mendapati anak antum yang divonis oleh dokter harus operasi, antum antarkan nggak kira-kira ke rumah sakit? Iya. Ketika antum mengantarkan itu sadar nggak? Menghendaki nggak? Terus antum seneng nggak? Mencintai nggak? Joget-joget? Enggak. Walaupun penuh dengan berat hati. Walaupun dengan ketidaksukaan, ya Allah, anak saya dioperasi nanti gimana kan gitu. Tapi kenapa saya loloskan untuk suatu hikmah apa? Kesembuhan. Loh kan gitu. Masih nggak paham? Mana bikin contoh yang lebih paham lagi, lebih dekat paham. Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini. Suaminya pulang dari kantor tiba-tiba izin minta kawin lagi. Oh, Masya Allah nih, lebih merasuk kan ini. Kan gitu. Loh bahkan
Bukan hanya minta izin, minta maaf. Sudah kawin. Gitu. Mending minta maaf daripada minta izin. Pasti lolos kalau minta maaf. Kiamat sugro. Waduh, bla bla bla. Di akhirnya ya udah. Mengenaki artinya diterima. Walaupun hatinya gondok, panas. Kalau seandainya ada daun pisang diletakkan di dada saya, langsung kering mas, gitu kan gitu. Tapi ya udahlah, kayak gitu. Kenapa dia harus menyetujuinya, menerimanya untuk suatu hikmah keutuhan rumah enggak? Loh kan gitu. Gitu. Paham kan? Enggak paham lagi? Gue kasih contoh lagi. Gitu. Jadi seperti itu. Ya contoh yang paling faktual itu loh Pak. Petinju di ring. Rangkul bukan berarti cinta, jotos bukan berarti benci. Kan gitu. Kenapa dia jotos ngerangkul? Supaya sampai pada ronde terakhir menang. Hikmahnya kan gitu. Kan gitu. Ada nggak rangkul? Waduh, lagi mesraan. Enggak. Antum ngawur aja deh. Jotos, wah. Masya Allah, baru ngerangkul jotos lagi. Ini gimana dia gendeng dua-duanya? Ya itu permainan. Untuk suatu hikmah apa? Mendapatkan kemenangan. Dia jotos supaya menang. Ngerangkul supaya menang. Lagi gitu. Nggak paham ya sudah mas, gue tutup aja deh. Ada lagi yang tanya silakan. Ya silakan Pak. Terus permasalahannya apa? Ya udah permasalahan dia ngapain gitu loh. Masalahnya di mana dia? Nggak setuju, protes, marah. Nggak apa urusannya. Sekarang saya bikin roti. Modal duit saya, tepung-tepung saya. Lo tinggal nonton. Mau jadi nggak jadi ngapain lo urusan? Gitu. Ngomong komentarin. Ya itu program gagal, gue tampar ya gue. Gitu. Udah deh. Nah jangan ngomong. Kira-kira orang yang bikin roti dikritik itu mangkel nggak? Berhak nggak untuk membela diri? Lo diem. Ngasih tepung aja juga enggak loh. Bantu bikin juga enggak. Giliran enggak cocok menurut pendapat kamu, pelihatan kamu. Ngomel-ngomel, ngeritik-ngeritik. Itu kan menurut penglihatan kamu. Menurut saya, roti yang sekarang ini pecah lebih manfaat. Orang-orang miskin, saya kasih dengan yang rontokan ini. Karena yang utuh dijual. Nah kan gitu. Kan ada hikmahnya. Lo aja yang nggak ngerti. Rontokan ini faedahnya, goceng jadi dapat. Kan gitu. Buat untuk makanan ayam, makan ini. Dari rontokan mana? Makanan. Jangan dianggap sisa-sisa makanan yang di dapur itu terus kemudian, wah, chefnya gagal ini produknya, otak miring. Gitu. Oh ternyata Masya Allah, dari sampah-sampah ini diolah menjadi kompos, menjadi ini. Ternyata lebih mahal dari makanannya yang disajikan kepada tamunya. Itu kacamata kuda. Yang dilihat seorang hamba dari seorang yang dilahirkan cacat. Makanya Allah berikan peringatan hikmah. Kenapa Nabi Khidir membunuh anak? Membunuh anak. Subhanallah. Dari cacat masa-masa. Musa aja protes. Pertama, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu gak akan bisa sabar Musa. Saya usahakan Khidir. Pokoknya saya harus belajar. Udah. Kalau nanti sudah mulai belajar, walan tas'al. Jangan kamu tanya. Sebelum saya ceritakan, dia pecah kapal. Khidir, apa yang dipecah-pecah? Kapal bagus-bagus. Bukankah telah aku katakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maafkan saya, Khidir. Lanjut lagi, waduh, melihat sesuatu fakta yang lebih dahsyat, bunuh anak, otaknya ini hilang semua. Yang tadi itu apa namanya, peringatan-peringatan gurunya,
Iya, lupa. Wah, namanya orang kaget, Pak. Antum aja tiba-tiba ada orang telanjang minum kopi jadi lupa. Kan gitu kan gitu. Ini bunuh. Bocah. Gulam segini dibunuh. Pandangan antum negatif, ternyata di sisi Allah, Pak. Ini anak kalau nggak saya matikan, membikin kedua orang tuanya kafir, coba. Ini juga begitu. Anak kalau dibikin utuh, bikin kedua orang kafir gimana? Bikin kedua orang tuanya nista. Betapa banyak orang-orang yang melahirkan anak itu sempurna, akhirnya menjadi bandar narkoba, menjadi pencuri, perampok, yang akhirnya dia sendiri berdoa, ya Allah matikan dia, dibakar oleh masyarakat. Padahal utuh malah dibakar, minta. Doa kan? Hikmah. Orang itu mata kuda, picik, cekak, mandangnya, wah produk gagal. Tapi kalau melihat jangkauannya luas, hikmah di balik itu, apalagi pandangan-pandangan basiroh yang mendapatkan ilham dari Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Nabi Khidir akhirnya melakukan sesuatu yang sah. Oh, paham? Gak paham ya sudah. Ya sudah. Udah, saya kira itu cukup. Anak juga udah capek. Ya, nanti kita lanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.